Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Kita ambil sebulan ya dari PI 1 ke PI 2. Gimana nih? Apa saja nih proses yang sudah berjalan? Proses yang sudah berjalan seperti penerapan pembelajaran ya, sekarang kan udah mulai lagi ke pembelajaran, berarti mulai dari pembelajaran yang menonton seperti itu, mulai menanamkan nilai guru penggerak. Oh, di kelas ya? Karena Ya. kemarin pas PI 1 belum ya waktu itu ya bisa MPLS. Oke. Terus menerapkan baja di kelas, karena kan penggunaan teknologi dalam kelas. Terus capaian yang sudah 1 bulan ini juga berarti itu ya sudah menerapkan. Ya, Sudah menerapkan tadi bagaimana modul 1 mungkin ya, modul 2 dan modul modal titik 1 sampai 3 gitu ya, masih 3. sudah mulai dilakukan. Ya. Nah, terkait dengan ini Bu, lingkungan belajar di sekolah, kan kemarin saya kesini masih belum belajar ya, artinya masih belum tidak ada masalah ketika Ibu mengikuti PGP gitu ya. Nah, sekarang ketika sudah mulai pembelajaran, terus Ibu juga masih tetap harus mengikuti PGP, bagaimana dukungan kepala sekolah? Sangat mendukung. Dari penerapannya kan yang kelihatan banget tuh sekarang tuh kayak misalnya menangani anak yang lambat, nah berarti di situ penanganan anaknya yang ini menunjukkan Bu Wina kebagian ini piket apa? ya kebagian piket setiap hari Rabu. Kalau rekan sejawat seperti apa? Mendukung atau bagaimana? Yang mendukung seperti diskusi sebelum aksi nyata, kayak menanyakan penggunaan teknologi yang tepat itu seperti apa gitu, berikan saran gitu. Oh, dukungan itu memberi saran, diskusi gitu. Ya diskusi lebih kayak gitu. Rekan yang non PGP bagaimana? Seperti apa? Apakah itu mendukung juga? Yang barusan yang PGP, yang misalnya sedang PGP memberikan arahan, Bu udah ini penampilannya seperti ini gitu, dikasih tahu caranya kayak gitu. Nanti presentasinya kayak gimana, yang sekarang apa aja, harus ada apa aja. Terus nanti pas lagi apa sih penyampaian kalimat Tuhan seperti apa gitu misalnya. Oh, Ibu udah nanya-nanya gitu ya. Berarti sangat mendukung ya, rekan sejawat baik yang PGP maupun yang non PGP gitu ya. Ada tantangan nggak Bu yang dihadapi selama menjalani pendidikan guru? Tantangannya lebih membagi waktu aja sih. Pas pertama kan nyesuaiin waktu dulu sama pembelajaran, jadi bisa ngerjain tugas beres ngajar ketemu sore. Kita udah sebulan ya menjalani. Udah bisa gitu ya, udah tahu kapan ngerjain tugas, kapan ini ya. Berarti artinya sudah bisa dilewati lah ya tantangannya. Ada lagi nggak tantangan lainnya? Nggak ada. Terus kebetulan sekarang kan saya itu kebantu sama PPL, jadi Oh iya, berarti ada jam yang artinya kalau misalkan bentrok berarti ada jam yang terpakai. ya, baru dari minggu kemarin. Oh gitu? Ya. Oh iya. Jadi nggak ada jam ngajar atau gimana? Nah sekarang Senin Selasa terusnya ada ngajar tapi ada PPL dan Berarti tapi nggak semua diambil ya? enggak cuma 3 kelas. Udah lama ya insya Allah kalau PPL Ya 3 bulan. berarti lebih bisa ada waktu luang untuk mengerjakan gitu ya. Ya, kan kemarin ya kalau bagaimana perasaan Ibu dari modul 1, modul 1.2, 1.3, apakah misalkan lebih menantang materinya atau misalkan sama aja atau bagaimana? Semuanya pas dilihat tuh modulnya saling terkait ya Bu ya. Udah baca modul step 1, step 2, terus step 2 juga membahas step 1. Begitu pun terusnya step 3 juga masih membahas step 1, 2. Semuanya saling berkaitan. Yang paling menantang tuh yang ini yang visi gitu. Harus benar-benar paham gitu visi itu kayak gimana, yang buat visi itu kayak gimana, itu yang paling menantang. Ada rencana apa nih yang dia kan ke depan katanya paling mantap Ibu, oh ini menantang nih, nah Ibu berstrategi ketika melaksanakan modul 1.3 itu harus gimana gitu atau kemarin sempat bingung tapi pas udah rukol sama teman sekelompok diskusi terus guru-guru juga ya aktif cepat tak jawabnya jadi kita harus ini begini
Jadi lebih paham. Awalnya aja saya agak bingung gimana cara bikin visi, tapi pas saya diskusi enggak terlalu gitu. Dan Oh bisa ya, berarti dengan belajar di kelompok sendiri ya, kemudian di UKOL ya. Terutama apa yang ini ya, yang elaborasi itu biasanya menguatkan. Iya, elaborasi dikuatkan. Ternyata ternyata kepada kita diskusi itu benar salah di sini gitu. Jadi semakin ya ini aku salah gitu, ya ini udah bener gitu ya. Nah terkait dengan tadi kan kata ibu udah belajar modul 1.1, 1.2, 1.3 gitu. Apa aja sih yang sudah dipelajari dan ini gitu jadi modul itu seperti apa? Kalau dari sudut sebenarnya kan yang pembelajaran yang mungkin harus berpihak pada anak. Kalau yang seperti keuangan ya nilai guru penggerak, jadi kita harus berkolaborasi, harus inovatif seperti itu, harus diterapkan. Sekarang tuh kalau kemarin bikin praktek pembelajaran, jadi aja kalau sekarang mah bikin praktek pelajaran teh kalau bisa nilai guru penggerak semua ini dimasukin. Lebih ke sana ya diterapkan gitu ya, biar masuk semuanya gitu. Nah kalau 1.3 kalau visi guru penggerak ya berarti saya bikin visinya dulu mau apa gitu, nanti ternyata prakarsanya nanti buat mewujudkan dari visinya itu apa, jadi semuanya berkaitan. Misalnya saya mau mewujudkan kreativitas seni inovatifnya, dan nanti di prakarsanya saya pakai teknologi kayak gitu. Nah terus teknologinya apa kayak gitu di kelas gitu. Tadi kata ibu yang udah mulai menerapkan Bank Jata itu mungkin ya? Iya, itu maksudnya. Menerapkan apa? Visinya kan kreatif, inovatif, sama karakter unggul. Berarti ke inovatif itu lebih ke teknologi. Jadi penggunaan teknologi dalam kelas. Di matematika, di pelajaran matematika. Ya. Apa kayak apa? Kalau yang kemarin pakai Padlet, sebelumnya pakai AKPD. Itu apa? Online. Nah, kalau kemarin nyobain semuanya pakai Padlet, saya pakai Padlet gitu. Gitu? Ya. Bisa. Tapi ini lebih ke konsep-konsep sih. Kemarin misalnya baris pertama apa aja gitu, jadi pakai Padlet yang simpel. Berarti artinya materinya apa? Berarti Bu Nina nanti harus belajar dulu gitu ya, baru bisa ini. Ya sih kan diskusi dulu sama anak yang juga itu. Oh di sini udah pada jago ya. Maksudnya kalau muda-muda gitu. Satu level berapa itu guru yang kelasnya sama, tingkatnya sama? Banyak. Oh berarti guru TIKT berapa ya? Bukan kalau guru matematika satu level, Bu Nina harus kelas berapa? 10, 11. Oh 10, nah di 10 misalkan satu tingkatnya sama sekarang, kayak guru matematika 10. Berarti kan segitu atau 9 atau 11? Banyak ya? Berarti setingkatan 3. Dan itu diseragamkan atau masing-masing pembelajaran ini? Enggak, masing-masing, cuma pas buat TPA-TP-nya aja Disamakan ya. Kalau tadi kan balik lagi ya, berarti ibu udah nyobain tuh modul 1.3 itu diterapkan gitu ya. Kalau modul-modul lain apa saja yang sudah diimplementasikan di kelas? Modul yang 1.1 misalkan diimplementasikannya seperti apa di kelas? Kalau 1.1 teh yang berpihak pada murid? Yang berpihak pada murid, kayak kelompok, terus ditanya yang nggak ngertinya apa, lebih ke perhatian gitu. Diajak ngobrol, kamu udah paham di bagian mana kayak gitu. Lebih memahami bahwa sesuatu unik, jadi satu-satu difasilitasi gitu. Mencobain udah coba pembelajaran berdiferensiasi? Diferensiasi belum. Kesepakatan kelas sudah dilakukan? Kesepakatan kelas pernah, tapi di angkatan sebelumnya. Yakinan. Ya, yakinan kelas. Berarti ibu merasa ada perubahan nggak sih setelah saya misalkan belajar 1.1 terus saya coba diterapkan, merasa ada yang berubah? Ada ya, terutama kayak misalnya teh
gimana apa ya menumbuhkan kesadaran anak kayak gini yang sulit ya ternyata kan dulu mah kayak ngasih tahu anak supaya sadar teh kan ternyata nggak boleh bilang jangan gini-gini, tapi lebih nanya ke anaknya apa yang harus kita perbaiki yang gitu. Udah diterapkan sama ibu? Ya, makanya anak-anak sekarang lumayan banyak yang harus tangani. Bagaimana tanggapan anak? Si ibu lupa atau gimana gitu? Enggak kan kelasnya baru. Oh iya, kelasnya baru ya, jadi belum tahu gitu ya. Tapi ketika ibu memberikan pelayanan seperti itu, respon anak-anak seperti apa? Ya aku siap, pokoknya nanti aku besok bangun jam 5 kayak gitu. Tapi benar dilakukan dulu. Sedikit-sedikit sih, tapi susah. Maksudnya kalau langsung makan mungkin ada proses, jadi sedikit-sedikit. Nanti aku berangkat jam 15 gitu. Nah, Bu Nina sendiri ketika menerapkan tadi saya pakai teknologi untuk sebagai prakarsa, terus saya mencoba pendekatan untuk lebih ke berpihak pada siswa, gitu ya. Gimana perasaan Bu Nina setelah menerapkan sudah mengimplementasikan itu? Jadi lebih ini ya lebih ringan gitu, soalnya kan lebih ke kesadaran anak. Kalau teknologi juga memang kalau penggunaan teknologi itu jadi jadi mengefisienkan waktu. Kalau misalnya anaknya nulis dulu kan lama. Kalau pakai teknologi anaknya tinggal ngisi Lebih cepat ya. Jadi ibu juga merasa jadi punya waktu luang yang lebih banyak untuk Ya, menjelaskan. jadi bisa nanti diterapin aja pas berikutnya kan sama. Dari beberapa modul yang sudah dipelajari, mana yang menurut ibu saya sudah baik nih, sudah diimplementasikan semua, dan mana yang ini yang perlu saya tingkatkan nih, poin-poin yang saya sudah pelajari. 1.1 yang masih belajar yang 1.3. Ada lagi? Udah. 1.1 yang sudah merasa sudah diimplementasikan semua gitu ya. Kenapa yang 1.3 perlu diperbaiki lagi? Karena baru ya belum rutin gitu, bukan baru nyoba ya. Dibanding dengan yang lain-lainnya sudah pernah dicoba ya. Nah, ibu kalau di sini ada komunitas praktisi nggak? Ada ini komunitas sama ibu. Komunitas sama ibu yang pendirinya Bu Adi kan? Pak Agi sama Bu Nita ya? Oh, oke, itu dah. Ibu masuk di dalam ya? Masuk. Oh, berarti di WA group ada ya? Ya, oh iya, saya juga masuk. Enggak. Nah kan kemarin juga itu kaitan dengan langkah karya 1 kemarin ya, bahwa temanya itu tentang komunitas praktisi dan Bu Lindra diminta untuk mengisi ikutan komunitas praktisi apa aja dan perannya seperti apa? Waktu itu gimana ya? Nah, kalau komunitas taman ilmu cuma sebagai anggota, tapi lebih yang bergambarannya itu ada namanya klinik matematika di sana tuh. Jadi klinik matematika. Ya, klinik matematika itu guru matematika kerja sama semuanya anak-anak yang misalnya itu ternyata masih ada anak yang bingung perkalian, pindah kelas sama kita pas di kelas ditulis namanya, nanti pas di luar jam diajakin gitu. Itu langsung penanganannya ke siswa berarti ya? Ya. Kalau komunitas taman ilmu kan seperti guru untuk guru gitu ya, untuk menambah upgrade guru gitu ya, dan di sana berdiri sebagai anggota gitu. Kalau di klinik matematika berdiri sebagai yang membimbing gitu, terus diskusi sama guru-guru lainnya yang kurang siapa aja gitu kan. Maksudnya kita nggak nganganin anak yang kita ajar aja gitu. Kurang dikasih tahu sama yang guru sebelumnya. Guru yang ngajarnya kalau dikasih tuh ini gitu. Tapi itu masuk yang khusus atau enggak? Enggak, di luar jam. Oh, di luar jam. Berarti sukarela gitu. Iya. Jadi bimbel. Tapi akhirnya berkomersial enggak atau enggak gimana aja? Oh enggak. Gimana sukarela? Sukarela aja. Dan berjalan gitu. Ya berjalan. Sudah tapi emang ada sih yang misalnya kayak saya nggak semua gini sekarang berkurang dari yang ada waktunya mungkin ya. Dulu kan masih muda terus santai gitu, maksudnya belum punya ini ya dunia ada berguna. Oh gitu.
Berarti Bu Nina termasuk perintis saya di komunitas klinik matematika. Bareng-bareng sih. Bareng-bareng. Itu idenya gimana sih kok bisa sampai kita bikin ini gitu? Bareng-bareng sih. Pesan dari kurikulum juga kan. Oh gitu. Ya hayu sih di dari kurikulum bareng sih. Oh ini kurikulum dulu baru bareng-bareng gitu. Hanya matematika saja atau klinik-klinik lain? Enggak, matematika aja. Matematika aja? Soalnya kan harusnya SMA tuh belajarnya tuh udah tinggi, ternyata masih ada yang materi susah SMP-nya jadi susah. Oh gitu? belajarnya. Aduh. Ini terus susah nggak apa-apa atau dimatiin dulu? Gak apa-apa. Oke. Ada nggak tantangan yang selama ini ya Ibu Nina kan ikutan di klinik matematika, terutama itu yang seru ya karena kan langsung terjun. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi nggak? Ya tantangannya paling jadi pulangnya bisa lebih dari sore gitu doang. Oke, waktu ya, berarti waktunya Ya. jadi harus terus lebih banyak gitu ya, lebih bisa meluangkan gitu ya. Terus ada juga yang siswanya yang nggak mau, jadi lebih. Tapi ada juga siswa yang aktif lagi jam istirahat juga. Mendekati ya. Wah, jangan itu modus aja kemudian. Kayak mau SBMPTN Oh gitu. Selama Bu Nina berkecimpung di komunitas itu gitu ya, apa yang paling menarik, hal-hal yang paling menarik di Nina? Hal yang paling menarik, ya ternyata ketemu, ya belajar jadi ngajar lagi pelajaran SD. Oke. Oh gitu. Gitu. Tapi nggak berapa persen tuh kira-kira? Banyak gitu. Oh gitu? Ada 10%. Oh lumayan nih. Jadi itu berarti guru matematika biasanya. Karena terutama juga salah satu pakemnya mungkin durasi juga. Iya, benar. Jadi buat biasanya kayak SMA 2 yang kita coba gitu ya. Ya, jadi kalau kadang kendalanya itu buat kita menerapkan metode apa, tapi ada yang bisa itu, jadi kadang suka menghambatnya itu, jadi juga ada ini. Gitu. Ih, kita mau maju tapi ternyata sisanya kasihan kan cuma gitu ya. Kayak kalau nggak bisa operasi kan nanti pas kajian LKPD juga anaknya bingung. Iya. Jangan kan yang tinggi-tinggi gitu ya, yang harusnya juga udah bisa, itu belum bisa gitu ya. Oh. Seminggu berapa kali ya? Ya, paling sekali. Terus apa namanya? Seminggu sekali satu orang makan berapa sisa? Satu orang dulu. Kadang 2, 3. Oke. Apa nih rencana yang akan Ibu lakukan itu terutama di klinik matematika ini supaya lebih kepada proses pembelajaran siswa itu berhasil gitu dapat? Kayaknya mau diperbanyak lagi siswanya kan sekarang siswa kelas 10 baru-baru. Terus kita belum kelihatan nih yang kurangnya mana. Mungkin nanti dari asesmen diagnostik yang kemarin ditolak lagi, terus dianalisis siapa aja yang belum bisa ajakin klinik. Berarti itu mah independen nih, jadi siapa yang mau siapa gitu berarti ya lebih kepada gitu. Ya, tapi di apa sih ditulis dulu siapa yang kurang baru kita ajakin. Tapi kadang yang nggak kurang yang pintar gitu suka pengen. Oh gitu, nambah materi gitu. Oh iya. Berarti harus sabar itu kan ibunya. Oke, berarti artinya di sini sudah mulai ada komunitas walaupun matematika, terus kalau secara keseluruhan di komunitas taman ilmu, gitu. Kalau Pak Mapel lain nggak ada lagi. Apa lain mungkin ada tapi aku nggak tahu sih. Karena matematika fokusnya di tapi sudah berjalan ya. Artinya pertemuannya seminggu sekali, terus udah langsung itu mah kepada anak gitu ya. Jadi berdampak positif banget gitu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dan bisa lebih tinggi. Nah sekarang mungkin lebih kepada kita persiapan dulu buat prakarsa ya, melalui kelas aja gitu. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
Yang saya hormati Bapak Dan Hermawan SPG MPG Kepala Sekolah SMA 2 Perjalanan. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMA Negeri 2 Padalarang. Alhamdulillah, puji dan syukur pada hari ini kita bisa bertemu bersama di ruang rapat Kepala Sekolah SMA 2 Padalarang. Perkenalkan Ibu dan Bapak, saya Citra Rosa Awalia MPG dari SMP 3 Lorna. Pada hari ini saya bertugas sebagai PP-nya Ibu Indra dalam kegiatan PGP Angkatan 11. Mohon izin Ibu dan Bapak saya berdiri di sini dan mungkin akan beberapa kali kesini kami salah-salah paling kecil. Ibu dan Bapak, tujuan saya dari sini adalah untuk mendampingi Ibu Indra dalam proses pendampingan individu yang kedua, di mana pada hari ini Ibu Indra ditugasi untuk menyampaikan visi guru penggerak dan kakak perubahan, yang mana Ibu Indra harus menyampaikan kepada pihak sekolah, dalam hal ini mungkin diwakili oleh Ibu Bapak Guru. Kaitan dengan itu, saya minta izin Bapak Kepala meminta ruang pesan Bapak Bu Indra menyampaikan tugas yang harus diselesaikan di PGP 11 ini. Itu saja mungkin untuk mempersingkat waktu. Saya langsung saja mungkin minta sambutan dari Bapak Kepala. Sebelum diserahkan, saya kepada Bu Indra. Bapak, banyak. Yus di depan saya hari itu calon humas dokumentasi masa depan Pak Aziz yang Jumat. Mohon Pak, ya Pun Indra di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Citra ya, Roska Awalia MPD selaku pengajar praktik Ibu ya. Ibu Indra calon guru penggerak dan teman-teman sekalian, juga ada Bu Rita, CGP juga ya, dan yang lain akan menyusul. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga turun kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kita ingin selamatnya akhir zaman termasuk kita di dalamnya. Yang pertama kami ucapkan terima kasih ke Ibu Citra yang berkenan untuk mendampingi Ibu Indra dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 ini, yang saat ini mungkin akan menyampaikan ya terkait dengan visi dan prakasa perubahan sekolah. Seperti kemarin juga ada Bu Dwi yang Jumat dan ternyata setelah beliau mempresentasikan sangat baik sekali, dan mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi kami juga ke depan, apakah misi yang disesuaikan dengan perubahan zaman ini bisa kita adopsi untuk kedepannya SMA 2 program ini. Kalau kira baik dan teman-teman sangat adaptif terkait dengan perubahan zaman yang ada sekarang ini, tidak ada salahnya kita melakukan perubahan ke depannya, karena yang namanya bisnis kan tidak stagnan, tidak statis gitu ya, perlu ada perubahan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi kekinian. Yang berikutnya juga mudah-mudahan dengan ini juga akan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain, karena memang seperti yang disampaikan oleh pembina upacara tadi bahwa bukan hanya siswa, guru pun tidak pernah selesai untuk belajar. Nah, dengan guru penggerak ini program pemerintah yang sangat baik sekali agar kita selalu belajar dan melakukan perubahan-perubahan yang visioner agar kita tidak ketinggalan dengan kondisi saat ini, dan sampai ketinggalan dengan siswa-siswa. Sebenarnya sudah memahami terkait dengan AI dan yang lain-lainnya, kita mungkin masih abad ke-19 atau abad ke-20 seperti itu. Jadi ini adalah kegiatan yang sangat baik yang mungkin ke depan bisa terus diselaraskan dengan kondisi dan situasi ya, karena kemungkinan yang jadi permasalahan itu di saat apalagi sekarang Jawa Barat ingin mengguru penggerakan ya, tadi jadi seluruh guru terlibat seperti itu, padahal di waktu jam efektif. Nah ini yang mungkin sudah berbicara dengan Ibu ya, waktu bagaimana kami melihat di Singapura ya, mereka ingin menaikkan kualitas guru itu adalah kegiatan-kegiatannya di saat libur semester seperti itu, sehingga betul-betul bisa fokus
untuk peningkatan kapasitas daripada tenaga pendidik seperti itu, dan itu mendapatkan reward dari pemerintah bagi guru-guru yang mau untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang positif. Nah, kita mungkin masih kemauan yang sangat tinggi terutama dari Provinsi Jawa Barat, tapi tidak melihat situasi dan kondisi di lapangan. Ya, contohnya tadi aja pada saat yang efektif kan jam 8 seluruh guru harus ikut. Nah, bagaimana dengan anak-anak gitu ya, itu yang mungkin ini kami, tapi kalau ini kan kebetulan ibu juga lagi kosong ya, Bu Nindra juga ya, dan ibu juga mungkin di sekolah sudah di setting untuk tidak ada jam ya, sehingga tidak mengganggu jam wajib kita untuk melayani anak-anak. Ini mungkin harapan kami ke depan, melihat dulu ketika saya muda, waktu pertama seleksi ke luar negeri pun yang saya kritisi itu ya, guru-guru yang sering ikut pelatihan itu adalah otomatis guru-guru yang sering meninggalkan kelas gitu ya. Mudah-mudahan sekarang alhamdulillah tidak gitu ya, menyeting waktunya dengan kondisi yang ada di kelas seperti itu. Kalau tidak ada pembelajaran di sekolah, kita bisa melakukan aktivitas di luar untuk pengembangan diri. Nah, itu bagus sekali, dan mungkin pemerintah juga sudah memahaminya. Cuma begitu tadi ada kegiatan serentak seluruh Jawa Barat, kami juga kaget gitu ya. Kok di jam efektif seperti ini nggak berani hari Sabtu mengadakannya gitu, kalau pembukaan di hari Sabtu aja gitu ya, supaya tidak mengganggu gitu ya, seperti itu. Kalau masalah gurunya kan memang wajib mengikuti seperti itu, tapi jangan sampai anak-anak yang jadi korban. Itu barangkali terkait dengan kegiatan ini, mudah-mudahan Bu Nindra nanti bisa menyampaikan seperti yang di Jumat pun sudah dilaksanakan oleh rekan kerjanya ya, Bu Ruli, sangat baik sekali, dan disitulah bedanya mungkin guru penggerak dengan yang masih belum, karena sudah banyak belajar teori-teori. Tinggal yang paling utama adalah setelah jadi guru penggerak itu harus terjadi perubahan sikap, perubahan paradigma, dan perubahan etos kerja. Itu yang kami perlukan gitu ya. Jangan sampai setelah guru penggerak malahan jadi turun lagi gitu ya. Pada saat latihan ini kan dituntut memang, jadi dari sisi keilmuan saya yakin ada, tapi mudah-mudahan ini juga akan seiring dengan etos kerja, sehingga akan berdampak nanti kepada terutama peserta didik yang ada dari akan dihadapi oleh teman-teman. Apalagi Jawa Barat kan ini melakukan percepatan gitu ya. Jangan jadi program ini jadi bulian di lapangan gitu ya, jadi bahan selengehan teman-teman di lapangan gitu ya. Ada yang sambil main kramol kali mendengarkannya gitu. Karena ya waktunya yang mungkin tidak pas, dan yang sangat dikhawatirkan ya karena ingin fokus di situ akhirnya meninggalkan Kelas. jam wajib di kelas. Itu yang saya paling disayangkan ketika program-program pemerintah yang notabene ingin meningkatkan kualitas guru, tetapi di satu sisi ada yang dalam tanda kutip menjadi korban gitu ya, itu adalah peserta didiknya. Itu barangkali, jadi sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini yang dilakukan, ibu juga menyesuaikan dengan jadwal ibu, Bu Nindra juga dengan jadwalnya Bu Nindra, baik sekali gitu ya. Dan ini mudah-mudahan berdampak positif nanti setelah Bu Nindra dari CGP menjadi GP ya. Mudah-mudahan bisa jadi apa yang berikutnya setelah GP, jadi PP ya, pengajar praktik gitu ya. Itu barangkali, terima kasih atas memberikan waktu untuk sambutan. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa saat ini mungkin bisa menyampaikan ya, Bu Nindra apa yang sudah dipelajari, dan mudah-mudahan ini akan menjadi ke kami juga ada feedback yang positif ke depannya untuk perubahan visi misi besar sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita harus meninggalkan peserta didik kita gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita lihat ke depan bisa lebih baik lagi, bagaimana pesertanya pihak atas mungkin. Betul, langsung saja mungkin kita akan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah pendampingan yang kedua ya. Sebelumnya sudah dilaksanakan pendampingan individu yang pertama. Nah, nanti pendampingan individu yang kedua mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nama saya Hendra Diandra Tangerino, IGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat.
Kita baca sebuah kisah dulu ya, dan kisah hasil namanya kisah tanpa arah. Nah di sini ada seorang pria bernama Budi. Nah, Budi itu tinggal di sebuah kota kecil. Budi itu anak yang cerdas dan berbakat, tapi ia tidak pernah memikirkan apa yang ia ingin capai dalam hidupnya. Nah setiap hari Budi pergi bekerja di sebuah toko untuk milik keluarganya. Ia melakukan pekerjaannya dengan baik, tetapi tanpa semangat atau tujuan yang jelas. Budi sering merasa bosan dan tidak puas, tetapi ia tahu apa yang harus dilakukan untuk mengubah situasi ini. Ia nggak punya visi untuk masa depan yang diinginkannya, dan juga visi untuk memandu tindakannya sehari-hari. Akibatnya Budi sering merasa seperti hidupnya berjalan di tempat tanpa arah yang jelas. Nah, suatu hari ada seorang teman lama bernama Andi, yang bukan Pak Andi ya, dari Andi, datang mengunjungi Budi. Nah, kalau Andi adalah seorang yang terus semangat dan selalu memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya. Melihat keadaan Budi, Andi merasa prihatin dan mengajak Budi untuk berbicara. Andi bertanya kepada Budi, apa yang sebenarnya ingin kamu capai dalam hidup ini? Apa yang membuatmu bahagia? Kemudian Budi terdiam sejenak, lalu menjawab, aku tidak tahu, Andi. Aku hanya menjalani hari demi hari tanpa memikirkan masa depan. Andi kemudian berbagi pengalamannya tentang bagaimana memiliki visi dan misi, telah membantunya mencapai banyak hal dalam hidup. Ia mendorong Budi untuk mulai memikirkan apa yang benar-benar penting baginya dan apa yang ingin ia capai. Nah, setelah percakapan itu, Budi mulai merenung dan mencari tahu apa yang sebenarnya yang diinginkan dalam hidup. Ia mulai menetapkan tujuan kecil dan membuat rencana untuk mencapainya. Perlahan tapi pasti, Budi menemukan semangat baru dalam hidupnya. Ia mulai merasa lebih puas dan bahagia karena ia memiliki arah yang jelas untuk diikuti. Nah, di dalam kisah ini mungkin ada pembelajaran yang kita ambil ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang tahu pembelajaran yang diambil dari kisah ini. Seorang punya tujuan hidup. Ya, seorang harus punya tujuan hidup. Adanya visi dan misi gitu. Nah, mungkin di sini. Di sini ada pelajaran yang kita ambil. Mungkin Budi ini awalnya tidak punya tujuan atau visi dan misi, tetapi sedikit demi sedikit dengan adanya refleksi dan dorongan dari orang lain, dia bisa menemukan tujuan dan arah yang membuat hidupnya lebih bermakna. Dan mungkin dengan siswa kita ya, kita dengan kita mendorong siswa mungkin akan lebih menumbuhkan semangat mereka gitu. Di sini ada pengantar visi itu tidak hanya sekedar kata atau makna yang hanya tertulis di atas putih, namun visi merupakan impian atau harapan cita-cita yang harus kita wujudkan demi tercapainya buah tujuan yang diharapkan. Dalam sebuah pencapaian tujuan, visi merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut. Visi ibaratkan sebuah jembatan untuk menemukan potensi visi mewujudkan tujuan tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu, tujuan kita berdiskusi di sini adalah untuk mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan. Ya. Oke. Nah, kita sebelumnya harus mengenal dulu ya Bapak Ibu apa itu visi dan apa itu misi. Nah, visi adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Visi itu adalah tujuan, jadi ya kayak barusan. Jadi kita tuh
punya tujuan gitu. Tujuan masa depannya, cita-citanya, atau hal yang ingin dilakukan gitu. Jangan sampai tidak ada arah. Kemudian misi. Sekarang misi adalah langkah-langkah bentuk atau cara serta bagaimana untuk mewujudkan visi. Jadi misi itu langkah untuk mewujudkan visi gitu. Nah, misinya ada pemantik awal yang berupa kalimat rumpang. Harapan kita terhadap murid-murid ada di kertas yang sudah saya bagikan. Mungkin Bapak Ibu mohon untuk mengisi kalimat rumpangnya. Yang pertama adalah kita memikirkan murid-murid yang seperti apa. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa, terus kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Oke. Ya, Berapa menit Bu Nindra? Ada waktunya nggak untuk mengisi? Hah? Nggak ada. Karakter profil pelajar Pancasila. Karena yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah bibit-bibit yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan membentuk karakter murid yang beradab. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka dapat mencapai apa yang mereka harapkan asalkan murid tersebut memiliki visi. Yang kelima, kita keluarga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan pembelajaran profil pelajar Pancasila untuk menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila pada murid. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa harus saling berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Luar biasa. terima kasih Bu Dita. Kalau Bu Dita lebih lengkap lagi ya, murid yang profil pelajar Pancasila yang lengkap gitu ya, ada beberapa yang semuanya, jadi semuanya ada di profil pelajar Pancasila. Ini kebetulan ya ini Bu Dita sama Pak Adis yang lagi pendidikan nih, mungkin ada yang CBT, Pak Andre mungkin. Kalau dari saya, yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang amanah, disiplin, cerdas, dan bertakwa kepada manusia. Luar biasa. Iya. Kita percaya bahwa murid itu adalah gambaran masa depan yang akan kita lalui bersama fase itu. Kemudian di sekolah, kita mengutamakan perilaku estetik dan guru yang dapat pelajaran. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah salah satu pendukung dalam meraih kesuksesan. Kemudian kita warga di sekolah yakin untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan peran pembentuk presentasi siswa, bentuk peserta didik yang kompeten dan beradab. Wow. Berikutnya kita warga di sekolah paham bahwa pendidikan moral menjadi tujuan yang paling utama. Itu kalau saya paham. Ya, terima kasih Andre. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, sudah ada 3 orang yang menyampaikan jawaban kalimat rumpangnya. Mungkin ada lagi atau cukup? Ada ini Bu Elsa. Nah, ini kita simpulkan kebanyakan dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu adalah semuanya tentang karakter ya, karakter yang unggul. Kemudian selanjutnya di sini ada visi sekolah kita yang sangat kita cintai. Nah, di sini kita akan bukan untuk merubah visi sekolah ya, cuma untuk berdiskusi saja harapan untuk sekolah kita gitu. Nah, di sini visi sekolah kita adalah membentuk siswa-siswi SMK dan juga Padalarang yang mandiri, agamais, jujur dan unggul maju tahun 2027. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik
etiket baik Bapak Ibu terkait misi sekolah. Nah, apakah misi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, kan tadi Bapak Ibu sudah mengisi kalimat pembuka harapan Bapak Ibu terhadap murid-murid. Mungkin ada yang belum tercantum dalam misi sekolah itu, atau sudah cukup? Kalau menurut saya sudah sesuai ya, sesuai sih, Bu. udah relevannya. Alasannya gini, karena kalau menurut saya ya Bu ya, menurut saya, versi saya ya, yang saya harapkan tadi itu kan kita itu menentukan murid dan menjadi karakter yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi ya, yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia, benar kritis, kreatif, mandiri, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Nah, kalau dikaitkan dengan visi sekolah kita yang maju itu, kalau menurut saya sudah relevan. Karena kan mandiri itu termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Lalu agamais masuk kepada beriman dan bertakwa. Jujur juga sama, dan unggul. Nah, itu juga kalau menurut saya sudah relevan sih, Bu. Tapi mungkin rekan-rekan yang lain punya argumen sendiri. Oke, kita sudah mencakup semuanya. Ada pendapat lagi dari rekan-rekan lainnya? Pak Jainal. Selaku alumni yang ada di sini, lebih relevan perubahan apa besar sekolah ini. Mungkin kalau saya lebih jadi visi misi itu bukan buat anak doang gitu, tapi buat guru juga. Karena kan kalau kita ingin menuntut muridnya untuk bermoral gitu ya, guru harus bermoral. Contohnya misalkan kalau ada guru yang merokok, maaf ya sekali merokok, kan sama siswa kan nggak bermoral gitu. Terus kadang-kadang ngomong ucapan kasar atau enggak ngebully gitu, membuli atas sama guru depan anak kan tidak wajar. Mungkin itu yang menjadi PR kita untuk kedepannya. Kalau di guru harus tidak dari contoh dari kepala sekolah. Well, sekolah. Memberi contoh yang baik ya, memberikan teladan. Terima kasih Pak Andre Buditas. Kita lagi? Belsa gimana? Ya, Belsa gimana? Semua orang kan punya ini sesuai. Dari visi-visi Semandua. harapan Ibu. Urusan alumni kan begitu, keteladanan itu memang ini ya, keteladanan guru penting. Nah ini Sesuai dengan profil gitu. Kalau menurut saya sudah ya, dengan salah satunya kan yang agamis ya, dengan siswa-siswa itu sudah mulai dengan sholatnya bareng-barengnya berjamaah, walaupun misalkan mungkin untuk siswa perempuannya itu belum semua ya, tapi yang laki-lakinya kan kompak gitu ya, sholatnya mulai berjamaah gitu. Lalu mungkin kalau unggul, mungkin siswa khususnya yang baru ya, saya tanya mereka, ternyata mereka pun memang salah satu tujuannya sekolah di sini itu biar salah satunya bisa mencapai cita-cita mereka untuk kedepannya gitu. Aja. Terima kasih Bu Elsa. Kalau menurut sudah? Sudah. Ya. Terima kasih. Pak Ari. Dari sisi kesehatan. Jasmani dan rohani. Rasanya? Sudah sehat? Udah. Ya sudah sesuai. Jadi sepakat ya Bapak Ibu di sini. Ada yang mau ditambahkan mungkin Bapak Ibu? Tahu tentang visi, apalagi anak-anak guru pun belum tentu tahu coba Pak misi sekolah kita apa, karena jarang disampaikan. Makanya saya minta itu setiap Guru pun ada yang daripada menyampaikan janji siswa, lebih baik janji siswa diperkecil dalam tatanan pelaksanaannya ya, nanti menyampaikan juga visi misi sekolah, tapi misinya jangan terlalu panjang-panjang, sederhana. Kayak ini kan maju bagus, mandiri dalam ada kan ya yang Pak ini yang lagi dibuat kemarin, terus maju mandiri dalam
dalam yang Pak Aib ini tuh maju, terus agamais gitu, dalam nilai, terus maju, jujur, unggul dalam tindakan, terus unggul. Nah itu seperti itu, nanti supaya anak itu menyerap dalam diri anak dan guru-guru juga teringat terus dari mulai tahu, nanti mungkin paham, maka pergi itu program kerja itu enak itu begitu kesiswaan. Di kita itu kelemahannya visinya sudah sangat bagus kalau menurut saya, sederhana, mudah dimengerti, cuma dari implementasinya. Tadi kan salah satu alumni menyampaikan keteladanan guru, ya contohnya itu kan kepala sekolah yang selalu rajin sholat, kan itu contoh misalnya gitu. Harusnya yang kepala sekolah nggak ada wasolat kan gitu. Itu barangkali jadi keteladanan kata alumni kita. Alumni itu saksi hidup tuh. Pasti kesininya juga akan bicara kalau masih ada pasti seperti itu. Diimplementasinya lah sekarang. Oke. Ini kesimpulannya ya Bapak Ibu, visi misi sekolah kita sudah bagus, sudah lengkap. Jadi tidak perlu lagi ada yang ditambahkan ya, tinggal implementasinya saja. Sudah cukup ya. Di sini kesimpulannya. Terus di sini prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan di sekolah. Nah ini prakarsa perubahan. Nah visi itu dibuat berdasarkan inquiry apresiatif yang dibuat berdasarkan tahapan belajar yang didasari dengan prakarsa perubahan. Nah, inquiry apresiatif itu apa Bapak Ibu? Inquiry apresiatif itu filosofi atau suatu landasan berpikir. Nah, jadi harus ada landasan berpikirnya gitu, yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dikuatkan dalam diri seseorang, atau organisasi. Nah di sini di gambar sebelah sana itu tahapan-tahapan belajar. Ada buat pertanyaan, ada ambil pelajaran, kemudian gali impian, mungkin hafal ya, apalagi berita gitu. Coba rencana dan atur eksekusi itu belajar kalau disingkat. Nah di sini ada prakarsa perubahan saya Bapak Ibu. Nah prakarsa perubahan saya itu untuk meningkatkan kreativitas, inovasi dan karakter unggul peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah jadi prakarsa itu adalah wujudnya langkahnya untuk mewujudkan visi. Nah di sini visi saya itu adalah mewujudkan peserta didik yang kreatif, inovatif, kreativitas, inovasinya peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Gimana caranya? Terus pertama saya melakukan diskusi dulu. Mungkin dia ngobrol seperti ini ya dengan Bapak Kepala, dengan sejawat, terus mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas inovasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Terus sebelum pembelajaran saya melakukan asesmen diagnostik dulu ya, gimana kemampuan awalnya peserta didik untuk mencari tahu karakter peserta didik. Itu yang B. Selanjutnya ada yang A. Kalau yang A berarti ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu berarti saya mengambil pelajaran dari orang lain, misalnya siapakah guru yang ahli dalam bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Kayak misalnya saya diskusi sama Bapak Doni, teknologinya cocoknya apa? Terus contoh penggunaan teknologi yang berhasil dalam pembelajaran di kelas. Mereka gimana berhasil di kelas pakai media apa? Nah, dengan cara mencari profil guru yang berhasil itu kayak Pak Doni, Bu Ika, misalnya gitu. Terus mencatat strategi dan kerjakan yang mereka lakukan. Nah, goalnya gali inti pertanyaannya, apa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Pemanfaatan teknologinya, terus bagaimana ada pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan
ada mata pelajaran guru lain, jadi tidak hanya ada mata pelajaran kita sendiri, tapi bisa diterapkan di mata pelajaran lain juga. Terus, apa keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan yang barusan ya, profil pelajar Pancasila, kaitannya antara penggunaan teknologi dengan profil pelajar Pancasila. Di sini tindakan yang saya buat adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas, inovasi, dan karakteristik peserta didik. Terus saya juga melakukan kolaborasi melalui pitching, kebetulan dengan guru matematika wajib diskusi. Terus memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Terus mencari referensi juga ya tentang diversi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten dengan hal tersebut. Jabatan rencana. Di sini kan jabatan rencana ya Bapak Ibu, berarti saya harus tahu langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran supaya terbiasa langkah-langkahnya. Kemudian media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi, terus usaha menjaganya ya supaya berlanjut, tidak hanya sekali dua kali saja, tapi terus berlanjut setiap pembelajaran. Nah, daftar tindakannya yaitu membuat perangkat pembelajaran KPD dan sistemnya yang tepat, mencari media berbasis teknologi yang tepat, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Kemudian diberikan pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan inovasi yang paling tinggi. Nah, yang terakhir itu ada atur eksekusi. Atur eksekusi berarti siapa yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan teknologi. Terus gimana cara mengukurnya keberhasilan pemanfaatan teknologi. Berarti dilaksanakan rencananya. Dan untuk mengukur keberhasilannya kita lakukan evaluasi secara berkala. Itu adalah tindakannya ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan itu Bapak Ibu terkait diskusi kita hari ini. Cukup. Satu atau dua pertanyaan mungkin. Pak Ari, terima kasih. Udah beres ya? Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu. Bunur, mana Bunur? Benar. Tadi saya yang dibahas tentang visinya ya. Tapi untuk membahas misinya, cara pencapaian untuk mewujudkan visinya itu misinya nggak dibahas. Caranya aja. Ya, tadi yang pas lihat visi sekolah, soalnya baru tahu gitu ya, karena kita masih baru. Jadi baru tahu visi sekolahnya seperti itu. Maju ya 2027. Ya dari 2027. Jadi dari sekarang di 2027. Maju tak gentar. Bagja ya bagja. Caranya yang bagja tadi ya. Untuk itu contohnya yang Bapak sudah saya gitu Pak. Cukup kan ya Bu? Cukup. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya hadir di diskusi ini. Semoga segala kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Kumang snacknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah seperti bagja kan, itu sudah diindonesiakan gitu ya. Yang mungkin akan lebih mudah kita mengenalnya, oh bagja ini kalau kita tuntutan untuk membuat sebuah visi misi itu seperti itu. Karena Bapak juga harus belajar terus. Iya, sepanjang hayat ya Pak. Iya, belajar sepanjang hayat. Gak sabar kodenya. Bagja terus. Bagja. Pinternya minta ya bisa. Apa-apa kan Bu? Harus izin dulu sama ibu PPT-nya semua tuh nih. Kalau itu boleh, PPT-nya bagus. Itu kan teman-teman sudah dirapikannya di sini. Ibu dan Bapak, saya minta izin boleh tepuk tangan yang sebesar-besarnya
Baik, Ibu dan Bapak, mungkin saya di sini melihat gitu, alhamdulillah tujuan kami di sini menyampaikan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan nampaknya bisa dikatakan berhasil. Kenapa berhasil? Karena Bu Nindra memberikan umpan berupa kalimat-kalimat rumpang yang dijawab dengan hati nurani Ibu dan Bapak. Punten ya kalau CGP Mas, saya mah melihat ke teman-teman yang memang pure gitu dari hati nurani seperti Pak Andre gitu ya. Tetapi ternyata nyatol gitu ya, tanpa pendidikan apapun, isi hati Pak Andre itu pengen SMA 2 Padalarang itu maju gitu ya, sesuai dengan visi SMA 2 Padalarang gitu ya. Artinya visi yang sudah dibuat itu memang berasal dari warga dan memang harus sejalan gitu Pak Mitra, Pak Mitra, dan itu sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri. Visi sudah oke, yang penting kita implementasi menuju ke 2027, mungkin seperti itu. Kaitan dengan Bu Nindra menyampaikan visi guru penggeraknya dalam hal ini prakarsa perubahan, kita bisa melihat bahwa Bu Nindra itu poinnya adalah kepada inovasi, kreativitas, dan memanfaatkan teknologi. Artinya sangat mendukung dengan visi sekolah yang unggul itu, ya Pak ya. Jadi mari kita dukung sama-sama apa yang Bu Nindra akan capai gitu dalam proses ini, bukan hanya di guru penggerak, tadi kata Bapak ya, setelah menjadi guru penggerak harus lebih bergerak seperti itu. Gerak tanpa batas. Dan mungkin ini menjadi motivasi juga buat Ibu dan Bapak, selain tadi ilmu baru, saya baru tahu kata Ibu ya tadi, alhamdulillah berarti nyantol ya apa yang diharapkan oleh pendidikan guru penggerak, bahwa semua ikut andil dalam proses pembuatan visi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi sebelumnya saya ingin minta refleksi atau mungkin kesan dari Ibu dan Bapak yang ada di sini. Ari ya belum. Semua harus bicara. Pak Ari. Pak Jenal kita. Pak Jenal. Refleksi Pak Ari. Apa yang didapatkan mungkin dari kegiatan ini mungkin buat saya pribadi itu adalah kegiatan yang baru mungkin oh iya betul ya, dialami hari ini itu kegiatan yang yang awalnya karena mungkin saya juga baru mengalami hal-hal yang seperti ini. Jujur saja mungkin banyak sekali hal-hal baru yang saya dapat, terutama di kegiatan ini juga banyak sekali gitu yang ya jadi pandangan saya juga terbuka gitu tentang bagaimana harus menjadi pengajar dan menjadi guru yang baik itu gitu seperti apa gitu, karena ya banyak lah gitu pengalaman kesannya mungkin ya alhamdulillah gitu bisa mengikuti. Hari luar biasa. Ya, bila Ibu dan Bapak berarti responnya positif dan Ibu Bapak juga mendapatkan positif seperti yang diungkapkan oleh Bu Nindra tadi. Semoga bukan hanya menunaikan kewajiban, bukan hanya solidaritas, tetapi juga tadi bisa mendapatkan ilmu untuk diterapkan dalam kehidupan. Jadi sehingga bukan hanya ilmu tapi jadi amal jariah untuk kita semua. Itu saja mungkin Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan dan bisa kami persembahkan. Sebelum ditutup mungkin nanti minta foto bersama Bapak boleh untuk laporan ke Bapak. Hatur nuhun. Satu lagi Bu refleksi. Ayo Bapak, Bapak. Silakan Bapak. Sederhana saja Bu, kalau bisa sih mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri. Wah, luar biasa. Dalam banget. Ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, salah ucap, salah sikap, semua itu atas kekurangan saya. Tetapi poin intinya saya ditugaskan untuk menyampaikan dan mengantarkan Bu Nindra ke teman-teman semua. Akhir kata, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.